menebar dakwah, meraih surga. Pondasi yang pertama, pembahasan yang pertama, iman kepada takdir. An yu'mina ar-rajulu bil qadari khairihi wa syarrih, khulwihi wa murrih. Ya, hendaknya seorang beriman kepada takdir, yang baik maupun yang buruk, yang manis maupun yang pahit. Wa an ya'lama annama asabahu lam yakun liyukhti'ahu. Hendaknya dia mengetahui bahwa apa yang menimpanya tidak akan meleset darinya. Wa annama ahta'ahu lam yakun liyusibahu. Ya, dan apa yang tidak menimpanya tidak bakalan mengenah dirinya. Wa inna dzalika kullahu qadha'un minallahi azza wa jalla. Dan semua itu adalah ketentuan dari Allah SWT. Jadi pondasi yang pertama masalah akidah yaitu iman kepada takdir. Dan iman kepada takdir termasuk rukun iman. Perlu diketahui bahwa hampir semua pembahasan akidah yang disebutkan oleh para ulama, ya, semua pembahasan atau hampir semua pembahasan akidah yang dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka sejatinya adalah, ya, cabang dari rukun iman. Cabang dari rukun iman. Makanya sangat penting bagi kita untuk menggali lebih detail tentang rukun iman. Ya, tentang rukun iman. Penting bagi kita mempelajari, bukan cuma sekedar tahu rukun iman ada 6. Nah, anak kita menghafal itu. Tapi yang paling penting bagaimana kita mengetahui secara lebih dalam, lebih detail. Ya. Barusan saya dapat informasi tadi baca, ya, bahwa Ustadzuna Yazid bin Abdul Qadir Jawas, ya, punya buku, insyaallah segera terbit, tentang syarah rukun iman 6 jilid. Ya, 6 jilid. Ya, kalau nanti antum punya uang dan punya waktu, ya bisa dibeli agar kita mengetahui rukun iman ini lebih matang, lebih detail. Ya. Bagaimana iman kepada Allah SWT, iman kepada malaikat, termasuk di sini yaitu iman kepada takdir. Ini termasuk rukun iman. Tidak sah iman seorang hamba kalau dia tidak beriman kepada takdir. Oleh karenanya ketika pertama kali muncul paham Qadariyah yang mengingkari takdir, ya, dan itu disampaikan kepada sahabat Abdullah bin Umar, ya, dan dia adalah murid madrasah Nabi SAW, maka beliau mengatakan, sampaikan kepada mereka, ya, bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Ya. Dan wallahi, seandainya mereka berinfak emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak menerima sedekah mereka sampai, ya, mereka beriman kepada takdir. Kenapa nggak diterima? Karena Allah nggak menerima sedekah orang-orang kafir. Dan orang yang tidak, ya, beriman kepada takdir berarti orang kafir. Ya. Jadi ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Iman kepada takdir, ya, sangat penting, kewajiban dengan kesepakatan para ulama, wajib bagi kita beriman kepada takdir. Siapa yang tidak beriman kepada takdir maka dia kafir. Dan orang tidak dikatakan beriman kepada takdir sampai dia mengimani 4 hal. Yang pertama, dia mengimani tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, ketika terjadi, dan sesudah terjadi. Tidak ada sesuatu yang Allah nggak tahu, itu nggak mungkin. Pasti Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Yang kedua, al-kitabah, catatan. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mencatat semua peristiwa, semua kejadian, ya, di Al-Lauhul Mahfuz. Sebagaimana dalam hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan, ya, semua makhluk, ya,
Allah SWT mencatat ya takdir-takdir di Lauhul Mahfuz sebelum menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun lamanya. Yang ketiga adalah al-masyiah. Kita mengimani tentang kehendak Allah Subhanahu wa taala. yakni kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berkehendak. Kalau Allah berkehendak pasti terjadi. Kalau Allah tidak berkehendak tidak akan terjadi. Ya, sekarang Allah berkehendak kepada kita ya untuk hadir di majelis ini. Ini semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, itu nggak akan terjadi. Betapa sering kita punya rencana tapi nggak kesampaian. Itu berarti Allah nggak menghendaki. Ya. Taib. Yang keempat adalah al-khalq. Ya, ciptaan. Jadi kita meyakini bahwa Allah menciptakan segala makhluk. Jadi ini rukun iman kepada takdir, ya, ilmu, kitabah, masyiah, dan al-khalq. Dan hikmah dari iman kepada takdir sangat jelas. Kalau kita percaya kepada takdir, ya, maka kita akan mendapatkan buah-buah indah dan manis. Di antaranya hidup kita akan lebih apa? Tenang. Hidup kita akan lebih bahagia. Karena kita menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita semuanya adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh indah urusan orang yang beriman. Semua urusannya baik baginya. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur dan itu baik baginya. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah. Kalau dia mendapatkan musibah, dia sabar dan itu pun baik baginya. Maka kunci kebahagiaan dua, syukur dan sabar. Kalau kita memiliki dua hal ini, maka kita akan bahagia. Kalau kita tidak memiliki salah satunya, maka kita akan hidup dalam kegundahan, kesumpekan, kegalauan. Ya. Oleh karenanya, ya, ayyuhal ihwah wal ahwat rahimani wa rahimakumullah, hendaknya bagi kita menguatkan iman kita kepada takdir supaya hidup kita lebih tenang, lebih bahagia, nggak pakai galau, stres, ya. Dan itu kuncinya adalah dengan iman. Bukan dengan harta, bukan dengan jabatan, tahta, tapi dengan memperkuat keimanan kita, terutama keimanan kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi orang-orang yang bertawakal, ya, bukan orang-orang yang penakut, menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang tegar, orang-orang yang sabar, ya, dan orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita nggak percaya sama khurafat-khurafat. Itu kalau kita iman kepada takdir. Ya. Adapun kalau kita nggak beriman kepada takdir atau lemah iman kita kepada takdir, akhirnya percaya kepada khurafat-khurafat. Seperti tiarah. Apa tiarah itu? Merasa sial dengan burung. Ya, kalau ada burung gagak tandanya ada yang mati. Percaya dengan khurafat, sial dengan angka berapa? 13 biasanya. Ya, merasa sial dengan bulan. Orang Jawa bilangnya bulan Syuro. Ya. Tandanya bulan sial, bulan keramat dan lain sebagainya. Kalau kita percaya kepada takdir, kita nggak akan percaya, kita nggak akan tertipu dengan khurafat-khurafat seperti itu. Karena kita sadar bahwa semuanya terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala.